Ana dengar antum bikin Community ya. Community apa sama namanya? Platform. Namanya Kripto Syariah. Kripto Syariah. Kok berani? Karena kita ini nantang Ustadz atau gimana? Tapi yang menarik Ustadz, itu sekarang Bitcoin lagi direncanakan juga Ustadz, lagi dibahas sama pemerintah untuk jadi cadangan devisa negara Ustadz. Para pemain kripto selalu menggunakan teknikal doang. Ya, majority. Betul ya? Majority begitu. Dan ini kan gambling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sebagai umat Islam, kita di antara konsekuensi di dalam mengambil keputusan, di dalam bersikap, setiap muslim harus selalu mengorientasikan tujuan utama yang paling besar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mencari nafkah, maka tidak mungkin seorang muslim sembarangan. Dia mengambil nafkah halal haram boleh. Itu tidak bisa seperti itu. Seorang muslim selalu mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas dan di antara keduanya ada hal-hal yang yang hal syubhat, yang remang-remang, yang banyak tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, ikhwatal iman, juga Nabi SAW menyampaikan la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadzal mal amin haramin amin halal. Akan tiba waktunya bagi manusia, suatu zaman, suatu fase, suatu masa di mana mereka tidak lagi peduli dari mana sumber dia mendapatkan harta, apakah dari sumber halal atau sumber haram. Nah, di antara produk keuangan modern yang saat ini yang menjadi perdebatan banyak orang, banyak pihak, tua muda, para asatidz, bahkan lembaga-lembaga fatwa adalah tentang cryptocurrency, ya, tentang cryptocurrency dan turunannya, yaitu seperti Bitcoin, Ethereum dan yang semisalnya. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan bersama dua ustadz muda yang memang yang harus menjawab tentang hal ini antum nih, ya, yang lebih mengetahui sisi yang mungkin tidak dilihat oleh para mufti senior atau update tentang fatwa baru. Nah, ya, Ustadz Devin Hafizahullah Ustadz dan Bang Salahuddin Al-Ayubi, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah mereka berdua adalah alumni Ma'hadul Ulum, ya, Lipia, jurusan manajemen. Sah? Yep. Ustaz, nah. Dan adapun Ustadz Devin Hafizahullah, beliau sekarang ngambil S3 Ustaz. S3 insya Allah Ustaz. Ya, S3 di mana Ustaz? Di UIII. Jadi ada kampus pemerintah namanya, kita panggilnya UI3 ya. Ya. Universitas Internasional Islam Indonesia di Depok. Itu memang proyek terbarunya Kementerian Agama ya. Iya Ustaz. Jadi itu emang kampus riset. Oh, jadi, memang kampus riset. Kampus riset, banyak orang-orang teratas di sana yang memang ngajar untuk menggembleng para researcher lah, bahasanya seperti itu. Oke. Ustaz Devin, S2-nya antum di mana, Ustaz? Saya di IIUM Malaysia, International Islamic University Malaysia. Jurusan? Islamic Banking and Finance. Islamic Banking and Finance. S1-nya juga di bidang idari manajemen juga, Ustaz, ya? Di Lipia. Yep. Allah ibarik fiik, Ustaz Devin. Nah, mulai dengan antum boleh, Ustaz, ya? Waduh, siap, Ustaz. Nah, sekarang yang anak tanyakan, Ustaz, kesibukan keseharian sekarang apa nih, Ustaz? Jadi saya masih ada bekerja ya sekarang di perusahaan crowdfunding namanya Nabitu. Jadi perusahaan yang insya Allah berusaha menjalankan investasi dengan sesuai syariah untuk bisnis-bisnis. Lalu kemudian saya juga sekarang sedang membangun perusahaan baru namanya Hala ya. Jadi kami panggilnya PT Hala Solusi Investama dengan Ustaz Ahmad Suryana. Kami sedang tanda kutip mencari beberapa bisnis yang investable dan membawa bisnis-bisnis yang investable ke partner-partner kami. Jadi kami seolah kayak broker investasinya adalah di tengah. Allah ibarik fiik. Jadi kalau ada teman-teman nih yang mau invest atau terbalik punya bisnis yang bagus, bisa lah. Yang butuh diinvestasiin gitu ya? Ya gitu. Berapa minimal investasinya? Sebenarnya tergantung sih, tergantung partner ya. Jadi ada yang partner saya yang mintanya bahkan minimal $5 juta misalnya. Minimal $5 juta. $5 juta, ada yang minta 10, 15, ada yang bahkan kecil sampai ratusan juta pun bisa gitu. Jadi memang alhamdulillah kita mencoba mencari channel yang banyak lah untuk membantu teman-teman kita nih yang artinya ikhwan-ikhwan untuk bisa mendapatkan investasi sesuai syariah berdasarkan level bisnis yang berbeda. Allah ibarik fiik. Allah ibarik fiik. Ustaz Devin, Anda mau bertanya terkait dengan cryptocurrency. Siap. Yang Anda tanya bukan kenapa haram, tapi kenapa halal, Ustaz?
Karena banyak fatwa yang didengar itu haram gitu, Ustaz. Oke, jadi mungkin pembahasannya saya akan pecah menjadi beberapa bab lah ya. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Ya, jadi tentunya bab pertama adalah mengetahui bahwa hukum asal segala sesuatu dalam Islam non ibadah adalah halal. Iya. Al aslu fil asya'il ibahah illa madal dalil ala tahrimi. Nah, Betul kan ya? Jadi hukum asal segala sesuatu adalah permissible, boleh. iya. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu, kita harus pertama kita harus berasumsi bahwa itu halal dulu, baru kita cek deliknya. Oke. Deliknya itu ada 3 ya, kalau dalam fikih muamalah ada gharar, ada riba, ada zalim. 3 saja. Maisir ada yang mengatakan terpisah, ada yang mengatakan masih masuk ke dalam kezaliman atau gharar. Ya, judi itu masih masuk ke dalam gharar dalam artian ketidakjelasan gitu ya. Tapi nanti kita jelaskan gharar itu sebenarnya ada batasan syar'inya sebenarnya. Iya. Nah, itu adalah teori klasiknya ya. Iya. Nah, untuk cryptocurrency, jadi bukan cryptocurrency ya, di Indonesia diwajibkan kita memanggilnya crypto aset. Jadi aset kripto. Jadi komoditas dalam peraturan Bapepti dahulunya, sekarang sudah pindah ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai aset finansial. Gitu. Nah, kenapa halal? Pertama tadi, asal segala sesuatu halal. Yang kedua adalah sebenarnya dalam basis teknologi yang mau melandasi penerbitan aset kripto itu belum ditemukan 3 delik tadi. Sebenarnya itu pendapat saya. Nanti pendapat yang mengharamkan melihat ada delik-delik tersebut akan saya bahas kenapa menurut saya itu kurang tepat gitu ya. Tapi kalau kita misalnya melihat penerbitan aset kripto itu sendiri, itu tidak ada yang namanya zalim, sudah jelas tidak ada karena hanya penerbitan. Dalam transaksinya apakah ada zalim? Ada. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Lalu yang berikutnya, apakah ada riba? Kembali lagi, penerbitan aset kriptonya sendiri itu tidak mengandung riba. Lalu yang terakhir adalah gharar. Gharar tentunya ketidakjelasan dalam transaksi ada, tapi dengan jenis transaksi tertentu juga gitu. Itu kenapa penerbitan zat aset kriptonya sendiri hukum asalnya boleh. Tapi memang ada perdebatan mengenai bahwa kripto itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat dalam Islam tidak disebut dengan mal. Jadi kalau misalnya kita memahami teori muamalah bahwa harta dalam Islam itu harus bermanfaat. Jadi ada teori mal mutakawam, ghair mutakawam. Jadi sebagian ulama menganggap kripto itu ghair mutakawam. Nggak ada manfaatnya, tidak bermanfaat. Tidak dianggap harta dalam Islam. Tapi ternyata sekarang tentunya praktek yang dilakukan teman-teman di berbagai industri ya dengan blockchain menunjukkan bahwa aset kripto ini manfaatnya besar sekali. Jadi ada ikhwan kita juga, Masya Allah, ikhwan sunnah kita yang mengerjakan proyek misalnya penyimpanan ijazah untuk Kementerian Ristek Dikti setahu saya di dalam blockchain. Mereka menggunakan setahu saya jaringannya Stellar. Lalu kemudian ada yang mendapatkan funding dari Cardano Foundation untuk membangun aplikasi penyimpanan data mobil bekas. Itu di UGM setahu saya itu. Sumber Ahmad Setiawan, saya lupa siapa. Ya, jadi seperti itu. Jadi ikhwan-ikhwan kita ini secara tidak sadar di pocket-pocket di bawah ini ngerjain project-project yang sesungguhnya banyak manfaatnya buat umat gitu. Blockchain base Dan crypto base ya. Crypto base bahkan karena menggunakan jaringan yang ada koin kriptonya. Jadi kalau dibilang tidak bermanfaat, ya bisa tanya ke yang melakukan proyek-proyek tersebut, kenapa kalau pakainya itu? Bahasanya sebenarnya kan seperti itu. Jadi tentunya manfaatnya jelas sangat besar gitu ya. Nah itu adalah alasan mengapa saya menganggap kripto itu halal. Jadi secara zatnya ya, kita belum bicara transaksional dan lain sebagainya, bahwa dia bisa dilandasi oleh proyek yang halal, lalu kemudian penerbitannya tidak mengandung 3 unsur transaksional yang haram. Apakah ada kripto yang haram? Ada. Yang didasarkan dari proyek yang haram atau tidak berproyek. Dilandasi proyek yang haram, misalnya koin kasino. Jadi ada koin-koin yang dibangun di atas Ethereum, layer 2 itu kasino. Emang betul-betul buat judi itu koinnya gitu. Emang dipakai buat ekosistem game online yang tidak halal dan lain sebagainya. Maka ya hindarilah koin-koin tersebut. Lalu kemudian yang lain juga adalah koin yang tanda kutip ya, dibangun bukan untuk apapun, hanya untuk alat spekulasi. Jadi betul-betul dari awal di isu itu tidak ada proyeknya, tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian di dirakpul turun dia. Jadi memang itu
tanda kutip perampokan halal. Bukan perampokan halal, perampokan legal bahasanya gitu. Perampokan yang dilegalkan. Iya, nah, meme coin gitu. Itu meme coin. Yes. Jadi yang kayak gitu-gitu tentunya tidak memiliki manfaat secara syariat, maka itu haram. Iya. Gitu ya. Tapi kalau yang selain itu yang proyeknya halal, bahkan bisa dipakai oleh ikhwan-ikhwan yang mengerti untuk membangun manfaat untuk teman-teman kita, ya tentunya masa diharamkan kan, seperti itu. Kalau saya melihatnya dari sana. Gitu, Ustaz. Terus isu terkait pengharaman sendiri, Ustaz Devin, apa yang biasa menjadi sebuah acuan fatwa oleh para ulama terkait dengan haramnya cryptocurrency atau koin ini? Jadi setelah melihat beberapa pandangan gitu ya, sebenarnya ada beberapa argumentasi yang diajukan. Jadi yang pertama tadi ya, itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ya. Meskipun tadi sudah saya bantah manfaatnya besar banyak gitu ya. Bukan saya bantah, saya jawablah dengan kenyataan bahwa realitanya tidak seperti itu gitu ya. Lalu yang kedua adalah, saya juga agak aneh, ini tidak memiliki bentuk fisik. Jadi ini tidak ada fisiknya, jadi ini haram. Oh, saya agak bingung ya. Jadi sampai akhirnya saya tuh sampai riset mencari hukum jual beli data. Saya dapat satu paper yang menunjukkan bahwa jual beli data itu diperbolehkan. Karena zaman sekarang itu kan data itu termasuk sesuatu yang bermanfaat. Ibaratnya bahasanya gini, kita melakukan riset pasar itu kita harus punya berapa juta data yang harus kita proses, dan akhirnya mendapatkan konklusi. Itu namanya data analytics. Gitu kan. Lalu kemudian yang lebih jauh lagi, misalnya ada AI. AI itu butuh data mentahan. Dan data itu bahkan ada orang yang mau beli untuk dapat data tersebut. Jadi data itu sangat bermanfaat di era saat ini. Bahkan ada perusahaan yang dibeli jauh melebihi harga aslinya, karena dia punya datanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang suka nonton Shark Tank yang apa ya itu ya, show ya, atau acara TV untuk investasi itu, yang ada kayak Mark Cuban dan itu ada beberapa perusahaan yang mereka sukses invest di sana, lalu dibeli karena datanya banyak. Gitu. Jadi itu harga bisnisnya mungkin nggak sebesar itu, tapi data yang mereka kumpulkan itu sangat bermanfaat buat orang, sampai akhirnya gue beli deh lu berapa kali lipat dari bisnis lu, gue ambil. Nah itu kekuatan data di saat ini gitu ya. Dan data itu kan asalnya tidak berbentuk, Betul. Data itu kan tidak fisik. Masalahnya kan kripto ini kan alat proses data sebenarnya. Itu yang kadang akhirnya membuat beberapa para mufti dan ulama yang saya hormati itu agak kurang paham bahwa sebenarnya di zaman sekarang itu ternyata kalau suatu berbentuk data pun, kalau manfaatnya besar, itu tetap sebenarnya lebih beneficial dibandingkan suatu yang punya fisik. Gitu. Itu yang akhirnya ada kerancuan di sana gitu lah ya. Ya itu jadi tidak fisik, kembali lagi sebenarnya zaman sekarang banyak sesuatu yang tidak fisik kita beli ya. Kalau misalnya mungkin ada ikhwan-ikhwan yang suka beli Microsoft gitu ya. Microsoft software yang ada di gadget kita. Gitu. Semua aplikasi yang kita pakai semuanya tidak berbentuk gitu. OS ya, operation system itu. Soalnya kalau saya bilang Microsoft Word nanti dibantah soalnya. Kalau Microsoft Word dibilang kan masih bisa kita lihat buat nulis, buat ini dan segala macam. Jadi bukan fisik sebenarnya yang saya lihat mereka bantah, tapi mereka tidak paham interface-nya. Jadi experience UX-nya itu. Jadi kan kalau Word, Excel itu kan kita ngerti utility manfaatnya gitu. Karena kan ada user experience yang bisa kita pahami, interface-nya kita pahami. Sementara ada beberapa hal yang memang tidak dipahami oleh banyak orang awam. Ini seperti operating system, terus AI misalnya, atau smart contract. Itu kan ngeliat orang tuh ngeliat codingan smart contract, saya masih nggak ngerti, Saya masih lebih ngerti ngeliat codingan AI, karena saya pernah ikut pelatihan coding AI juga gitu. Tapi ketika mungkin para mufti dilihat, ini codingan AI loh, ini bisa dijual loh codingannya, master code-nya dibeli sama orang gitu. Mungkin mereka kurang paham, kenapa dibeli makhluk ini? Ini kan cuma isinya tulisan gitu misalnya. Ini nanti panggil Python ke sini, ntar ini ke sana, data bisa panggil di sini gitu kan, ke bawah. Master code itu kan kadang dijual, dijual loh. Padahal itu tidak ada interface, dikasih code-nya aja. Mereka running sendiri. Masya Allah. Dan itu ada sekarang yang menjual seperti itu. Jadi makanya kan source code itu bahkan sampai dipatenkan, atau yang dijadikan rahasia bisnis. Betul. Karena data itu meskipun interface-nya tidak kelihatan atau jelek gitu ya. Ya itu. Powernya di situ. Di situ. Nilainya malah di situ. Iya, makanya jadi kalau untuk fisik bantahannya sudah banyak gitu ya menurut saya. Lalu kemudian yang lain juga adalah volatility. Betul. Volatilitas bahwa nilai aset kripto itu cepat berubah. Iya, benar. Cepat berubah. Maka sebenarnya saya melihatnya seperti ini. Pertama,
mungkin yang para mufti lihat sebagai volatilitas itu sebenarnya belum volatile buat orang-orang yang di pasar finansial. Jadi ada seorang ustadz misalnya yang mengatakan, oh ini turun berapa belas juta atau berapa puluh juta. Tapi yang dibahas Bitcoin yang harganya misalnya sudah 2 miliar. Atau misalnya, oh ini turun 4 juta dalam beberapa menit. Tapi yang dibahas Bitcoin ketika harga 500 juta gitu kan. Itu kalau kita presentasikan saat itu cuma 0,8%. Kita orang-orang yang di pasar finansial itu nggak berasa segitu. Dia punya ibaratnya bahkan ketika dia jadi fund manager dengan uang misalnya ratusan miliar atau triliun gitu ya, 0,8% itu kan sudah luar biasa, sudah ratusan juta mungkin miliaran. Tapi buat mereka itu nggak berasa. Jadi volatilitas pun relatif tergantung siapa yang melihat gitu. Kalau misalnya Bang Ayub yang lihat beli Bitcoin di harga 1,1 turun ke 700, mungkin dia masih senyum-senyum aja gitu kan. Ibaratnya kan seperti itu. Dan kalau misalnya yang lain juga, tapi ada kan yang misalnya asetnya turun 5% udah gatel-gatel. Nanti kan begitu. Nggak stres tuh. Ibaratnya kan seperti itu. Itu untuk volatilitas sebenarnya pertama itu. Yang kedua sebenarnya gini, setiap aset itu volatile. Setiap jenis aset. Karena yang paling dekat adalah saham. Saya tuh pernah lihat saham itu naik 70% dalam waktu 1 hari, itu saham US. Itu 2008. Mungkin saya buatin postnya bahkan di Instagram itu juga. Saya buktikan bahwa saham itu juga ada yang bisa terbang kayak begitu gitu. Tapi nggak ada kan yang mengharamkan saham itu gara-gara dia terbang. Ditambah lagi pas itu sahamnya bisnisnya memang bagus sekali gitu kan. Bisnis mobil. Atau anjlok jatuh ke karuan. Naik dan turun kan. Volatilitas kan naik dan turun. Kalau naik terus namanya growth. Iya kan? Naik dan turun. Semua aset itu seperti itu. Bahkan saya tuh pernah berpikir gini, coba kita punya chart yang menggambarkan transaksi sayuran di pasar Keramat Jati, pasar induk. Itu kan ratusan ton, ribuan ton sayuran itu turun di sana. Dan yang dagang di pasar itu tahu selada itu bisa dari 15.000 jadi 60.000. Iya, betul. Cabai juga sama. Jadi itu mempengaruhi masalah inflasi negara itu. Iya, itu kalau di chart itu mungkin chartnya cabai itu segini, lagi gini. Sebenarnya kan jadi kalau dipikir-pikir semua aset itu ada chartnya. Bahkan di kalangan orang-orang kaya itu ya di Bloomberg Terminal itu ada chart khusus jam tangan. Patek Philippe itu di chart itu. Oh gitu ya. Jadi real aset pun ada chartnya sebenarnya, asal ada yang mau ngechartkan. Mungkin entah di dalam data center pemerintahan sana mungkin ada ya chart-chart cabai itu. Masya Allah. Cuman nggak pernah dibuka ke publik karena ya pertama nggak penting mungkin. Yang kedua mungkin biar publik tidak panik atau apalah, saya nggak tahu, itu kan spekulasi aja. Tapi tanda kutip semua aset itu dichartkan bisa. Karena chart itu adalah gabungan dari kegiatan jual dan beli. Jadi aksi jual dan beli digabung dibuat jadi time series, itulah namanya chart. Dan itu gabungan emosi manusia lah, ada yang panik jual, ada yang panik beli, ada yang mempengaruhi chart semakin dalam atau sebaliknya. Itu kan sebenarnya manusia. Itu kan bukan, jadi itu tuh bukan robot yang bikin, itu kan manusia. Manusia yang punya uang membuat. Jadi berarti kita berdata bersama di dalam satu diagram transaksi jual beli, itu disebut dengan chart gitu ya. Dan tadi ya, emosi manusia terjadi di transaksi bentuk barang apapun. Sehingga ya semua bisa dicatkan gitu kan. Orang selada lagi sepi, waduh, harga naikin. Ya naik harga saja ya bisa dicatkan. Nanti giliran supply banyak, ya supply banyak, ya udah jual murah deh, yang penting barang keluar. Itu kan emosional manusia, Ustaz. Betul. Cat itu. Dan jadi, semua bank terkena. Gitu. Terkait dengan volatilitas bukan menjadi sebuah alasan untuk pengharaman gitu, Ustaz ya. Iya betul, karena semua aset terkena. Betul. Bahkan di tulisan daurahnya Syekh Yusuf Subaili yang dijadikan buku Muqaddimah fi Muhammad Malih itu ya. Wabantu Tatbiqat yang sekarang yang dulu diterjemahkan sama Ustaz Erwan Tirmidzi juga. Itu dijelaskan di Majmu' Fatawa bahwa Syekhul Islam itu tidak menganggap perubahan harga itu sebagai risiko. Sebagai gharar. Itu risiko dan itu boleh. Gitu, karena itu nature dagang bahasanya. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Apalagi selain itu, Ustaz? Yang menjadi acuan fatwa haram gitu, Ustaz. Jadi volatilitas ya. Lalu kemudian tentunya ada spekulasi juga. Sebenarnya kembali lagi, spekulan ada di setiap aset. Kita mau main di mana? Di saham. Saham itu spekulannya banyak sekali. Gitu ya. Tapi kembali lagi saya tidak pernah ada yang mengatakan saham haram karena ada spekulannya gitu ya. Lalu kemudian misalnya komoditi. Pasar komoditi itu sebenarnya banyak spekulannya, Zat.
Dan spekulan di pasar finansial aset itu bisa bahkan mengubah harga di dunia normal juga kan masalahnya. Iya. Jadi memang kalau ditanya spekulan, everybody is Iya. speculating di dunia Iya, ini betul. sebenarnya, bahwa Walaupun di dunia properti juga sama gitu. iya, bahkan ini ya ayat Quran bahwa fata'lamu nafsum madza tafsir. Iya, Itu ada gitu kan. Nah. Maksudnya berarti kita spekulan, tahun depan kita nggak tahu ngapain. Besok pun kita sudah jadi spekulan akan hidup kita hari ini gitu. Kita hari ini adalah spekulan untuk diri kita masa depan. Iya, betul. Karena spekulasinya bisa kita masih hidup, kita lagi sulit, kita lagi gampang, kita sudah mati. Masya Allah. Kan itu. Jadi sebenarnya spekulasi itu bahkan kalau tanda kutip spekulasi dianggap sebagai semuanya tebak-tebakan nasib gitu ya. Maka hidup kita berapa menit ke depan pun sudah merupakan spekulasi. Masya Allah. Kalau saya melihatnya seperti itu satu. Allah barik fiik. Mbak Ayub nih, Anda mau pindah ke Antum nih. Sekarang Antum baru lulus kemarin nih. Baru banget kemarin, 6 Gitu ya? bulan lalu lah. Sudah wisuda? Belum, karena wisudanya di Rapel. Wisudanya nunggu ya? Iya, nunggu. Tahu Mahadul Ulum begitu sistemnya. Masya Allah, Ayub. Anda dengar Antum bikin grup Community ya? Community apa sama namanya? Platform. Namanya Kripto Syariah. Kripto Syariah. Kok berani? Masya Allah. Hah? Kok berani bikin kripto syariah nih? Pertama karena kita ini nantang Ustadz atau gimana? Hah? Bukan menantang Ustadz. Oke. Mengajak Ustadz. Mengajak ya? Mengajak Ustadz. Mengajak Ustadz. Masya Allah. Lebih tepatnya agak nyolek dikit Ustadz. Nyolek gitu ya. Apa yang memotivasi Antum untuk membuat itu gitu? Pertama banget Ustadz kan Ana bareng teman-teman Lipia itu udah tahu kripto mungkin beberapa tahun terakhir lah ya. Iya. Terus pas lulus kita banyak diskusi, kita melihat oh ternyata teman-teman Lipia banyak yang main kripto, terus banyak yang udah mendalami hukumnya juga, terutama sama senior kita Ustadz Devin gitu. Iya. Aduh. Akhirnya kita mikir kenapa nggak kita bikin community biar edukasi ini bisa lebih luas. Masya Allah. Apa kegiatan Ikhwan Kripto nih? Apa namanya komunitas kripto syariah? Pertama kita punya platform media, Ustaz. Namanya Instagramnya Kripto Syariah. Kripto Syariah. Alhamdulillah udah 10.000 followernya. Baru 3 bulan. Alhamdulillah. Dan kita anggota komunitinya udah 1.000 lebih. Anak sendiri ada grup di internal namanya Ikhwan Kripto. Oh, Masya Allah. Boleh tuh. Masya Allah. Jadi kripto syariah gitu. Kita fokusnya di edukasi, Ustaz. Apa saja yang diedukasi yang pertama tentu dari konten sosial medianya. Kita ngasih fatwa-fatwa ulama yang membolehkan seperti apa. Dan juga kita ngasih juga pandangan-pandangan yang benar tentang bagaimana fatwa MUI, Ustaz. Karena kebetulan pembina kita itu ada anggota DSN MUI juga. Namanya Kiai Haji Izzuddin. Jadi kita juga banyak diskusi tuh. Sebenarnya fatwa MUI itu gimana sih? Itu kan banyak miskonsepsi juga. Terkait dengan fatwa MUI sendiri. Ya, terkait dengan cryptocurrency itu kan membedakan antara pemanfaatan kripto sebagai sebuah aset dengan pemanfaatan kripto sebagai sebuah mata uang gitu ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dalam lagi ya Ustaz. Sebenarnya fatwa yang sekarang itu baru dari Komisi Fatwa Ustaz. Jadi kalau di MUI itu ada 2 lembaga. Pertama ada Komisi Fatwa yang memang fokusnya untuk isu sosial kemasyarakatan. Yang kedua ada DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, yang memang concernnya isu ekonomi, industri, dan keuangan. Dan untuk yang udah keluar yang tahun 2021 itu Komisi Fatwa, Ustaz. Makanya sifatnya itu lebih ke pencegahan, langkah preventif aja. Makanya kan poinnya ada 3 tuh. Yang pertama, sebagai currency nggak boleh, haram. Yang kedua, project yang ada goro, riba, dan maisinya itu haram. Yang ketiga, project yang tidak ada 3 poin tadi, halal. Kan itu yang dari Komisi Fatwa itu ya. Iya, betul. Nah, sedangkan sebenarnya yang jadi rujukan dunia industri, ekonomi, terutama praktisi, dan sebagainya itu yang dari DSN, Ustaz. Sedangkan yang dari DSN itu tuh belum keluar. Belum keluar ya? Apa pertimbangannya DSN belum mau? Karena ini, Ustaz. Karena mereka menunggu dari otoritas, dari pemerintah. Insya Allah karena sekarang baru pindah dari Bappetika OJK, sekarang baru-baru ini udah mulai ada diskusi ini. Udah mulai ada pembahasan. Dengan dari OJK sendiri adakah kebijakan spesifik? Lagi dibuat, Ustaz. Lagi dibuat ya. Makanya DSN MUI itu kan ikut OJK. Iya. Karena nanti masuknya kripto itu kan aset keuangan ya. Dan alhamdulillah karena udah dipegang OJK per tahun ini kripto, jadi udah mulai ada diskusi-diskusi.
Apa saja edukasi yang ditawarkan oleh komuniti antum nih? Oh, ini kita. Nah. Pertama kita pengen edukasi yang first itu tentang fundamental teknologinya, Ustaz. Fundamental, oke. Karena kita nggak mau yang kayak janjiin kaya beli Bitcoin bisa beli McLaren gitu, enggak ya. Kita kalau McLaren artinya maklaran. Iya. Kita nggak mau janji-janji kayak gitu. Kita fokus ke edukasi tentang teknologi, kayak apa itu blockchain, Ustaz. Apa itu blockchain, apalagi Web3. Apa itu kripto gitu kan, banyak yang salah paham ya. Layer 1, layer 2. Iya, layer 1, layer 2 gitu kan. Decentralized finance apa kayak gitu. Itu kita jelasin pelan-pelan, Ustaz. Itu selain kita ngasih tahu fatwa yang halal dari ulama internasional kayak postingan-postingan ulama Syekh Sa'ad Al-Khoslan, Mufti Faras Adam dan lain-lain, kita juga posting. Di sisi lain concern kita di teknologinya, Ustaz. Itu karena kita pengen ngasih tahu bahwasannya ini kan sebuah keniscayaan ya Ustaz ya, kemajuan teknologi gitu kan. Ini sesuatu yang mungkin di masa depan ini udah kayak kita sekarang megang internet, udah feature kayak gitu kan. Betul. Cuman mungkin di awal ya mungkin orang nggak melihat itu. Pertama alasannya karena mungkin ada gap information Ustaz antara luar negeri dan di Indonesia. Makanya pendapat ulama luar negeri dan Indonesia pun juga berbeda. Betul. Kalau pendapat ulama luar negeri terutama Saudi, UK gitu kan, itu kalau jelasin kripto itu detail banget Ustaz. Sampai tahu gimana hash-hashnya, node-node-nya itu gimana di jaringan blockchain. Sedangkan ulama Indonesia jarang yang tahu itu Ustaz. Baik kita biar nyolek nih Ustaz kita kasih tahu dulu nih teknologinya gimana sih. Masya Allah. Gimana sih teknologinya? Mau dong antum colek anak mau. Oh iya. Jadi saya tuh pernah ikut satu bootcamp ya dengan Faras Adam mengenai tokenisasi dalam Islamic Finance gitu. Itu sampai dijelasin misalnya kalau mau menerbitkan saham berbasis kripto tuh pakai protokolnya ERC berapa. Terus habis itu kalau misalnya mau sukuk ERC-nya seperti apa, penerbitannya seperti apa. Terus habis itu kesulitan yang akan dihadapi, compliance-nya adalah apa saja, lalu keamanan datanya seperti apa. Smart contract yang dibuat harus seperti apa itu. Berapa lama bootcampnya beliau? Itu sebentar tapi memang untuk orang-orang yang di industri jadinya kan itu untuk karena jadi itu memang sudah punya dasar dan melek di bidang itu ya. Itu sangat ini sih, maksudnya cukup detail ya. Apa namanya ngejelasin penerbitan securities token itu ya. Security ST ya, STO securities token offering itu. Jadi bisa dibuat Islami dengan cara seperti apa. Itu lumayan detail Sat. Jadi sebenarnya ada ilmu itu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Dari sedikitnya pemahaman anak terkait tentang cryptocurrency. Bahkan ini ya, ketika di dalam koin-koin yang bebas dari semua yang diharamkan oleh syariat ya, dari kezaliman, gharar, riba dan itu semuanya, artinya ketika itu clear dalam hal ini adalah produk yang sangat syar'i gitu ya. Betul, setuju banget Ustaz. Gitu ya. Bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diduplikasi, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa artinya benar-benar ketika kita mengambil satu bagian dari blockchain itu betul-betul kepemilikannya milik kita dan tidak bisa diretas. Tidak bisa diretas. Contoh dalam dunia aplikasi ya, misalnya nih BPN, Badan Pertanahan Nasional, mengkriptokarensikan, mengblockchainkan sertifikat tanah. Betul. Itu tidak akan ada sertifikat double dan sebagainya, betul ya? Iya, betul. Nggak bisa ada mafia yang main. Tidak ada mafia yang main gitu kan. Hilang semua ini. Betul. Mudah-mudahan didengar ini oleh Pak Yusran nih, barakallahu fiik. Teman-teman bisa siap untuk membimbing antum ke sana. Tapi emang insya Allah kedepannya teknologi ini arahnya ke sana, Ustaz. Gitu ya. Bahkan saham-saham yang mungkin kita pegang sekarang di IDX ya. Itu kalau di luar negeri Ustaz, terutama di Amerika, itu sudah bergeser ya. Saham itu udah ditokenisasi Ustaz. Masya Allah. Gitu. Jadi sifatnya udah dalam bentuk kripto. Anda sudah berpikir untuk situ. Artinya kan memang secara analisa fisik, bahkan ada beberapa teman pemain properti syariah pun di negeri ini sempat berpikir ke arah situ. Betul, Anda juga main properti Ustaz? Gitu ya. Punya perusahaan agensi properti juga. Masya Allah. Nah, Anda ingin bertanya lebih dalam Ayub terkait dengan analisa. Ya, kalau di dunia saham kita menganalisa secara fundamental untuk demi keamanannya gitu ya. Kita tidak menggunakan analisa yang kita cuman baca chart gitu ya. Teknikal, dan kemudian dengan teknikal ini dengan kemudian tarik garis gitu ya. Nah, setelah itu ini akan naik gitu ya. Dan sebatas yang Anda paham. Para pemain kripto selalu menggunakan teknikal doang. Ya, majority. Betul ya. Majority begitu. Dan ini kan gambling ya? Agak sedikit ya. Tapi sebenarnya Ustaz, kalau di kripto ya, itu nggak 100% dari analisa teknikal Ustaz. Kalau kita mau
nebak, bukan menebak, menganalisa bahwasanya ini harga bakal naik atau turun gitu. Iya, betul. Karena ada analisa yang lain. Pertama kan mungkin fundamental ya. Iya. Kedua teknikal, yang ketiga nanti ada analisa global makronya juga, Ustaz. Nah, karena itu sangat berpengaruh. Kayak kemarin misalkan tiba-tiba Iran sama Israel perang, itu kan anjlok semua. Iya, semua. Termasuk saham, semua turun. Semua turun. Itu dianalisa tuh, Ustaz. Itu global makronya. Sama kalau di kripto biasanya ada analisa naratif juga, Ustaz. Naratif yang lagi naik apa? Misalkan kayak tahun 2024 kemarin awal-awal kan AI agent ya, Ustaz. Terus habis itu tahun 2021 NFT. Sekarang udah mulai banyak kayak DeFi gitu, dan sebagainya, sama RWA, reward asset. Jadi itu juga penting untuk melihat naratif yang lagi rame apa, Ustaz. Jadi kita trend followingnya ke situ gitu. Tapi kalau di komunitas kita, Ustaz, yang paling fundamental awal kita pasti nyaranin untuk ngecek kehalalan koinnya, Ustaz. Nah, kita riset dulu nih. Halal dulu atau tidak? Tapi kalau mau gampang, kita juga ada beberapa emang website internasional ya, Ustaz ya. Tapi itu yang udah ngasih list koin halal ya, Ustaz. Ada ya? Ada, Ustaz. Karena mau nanya gini, mungkin ya. Cara membeli kripto yang halal nih, nah, bukan ya, berinvestasi di kripto yang cocok. Mungkin seperti menganalisa calon istri gitu ya. Tunkahul mar'atu li arba. Nikahi wanita itu akan dinikahi karena empat faktor gitu kan ya. Karena cantiknya, karena keturunan orang baik, karena hartanya, dan karena agamanya. Pilihlah agamanya, maka beruntunglah dirimu. Kan begitu kan ya. Nah, kalau misalnya artinya analisanya itu bukan halalnya dulu. Cantiknya dulu nih. Betul, Ustaz. Ya. Wah, ini koinnya Masya Allah nih. Berpotensi bagus gitu kan ya secara investasi. Baru setelah mengetahui listingnya itu, baru kemudian dianalisa kalau checklist halal haramnya itu menjadi penentu ambil atau tidak. Betul, Ustaz. Begitu? Betul. Gitu ya. Karena itu jarang yang mungkin kalau trader kripto yang lain nggak melihat yang poin terakhir itu, Ustaz. Iya, trader lain yang lihat. Seperti yang banyak dikenal yang jual-jual kelas itu. Ya. Insya Allah kita akan jual kelas yang sifatnya mendahulukan yang halal terlebih dahulu, dan selain itu baru kemudian kita menganalisa dengan sisi yang lainnya bahwa ini memberikan profit yang cukup baik sesudahnya. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Devin, mengenai fatwa halal adakah lembaga internasional, Ustaz, terkait dengan fatwa halal cryptocurrency, Ustaz? Jadi kalau IOV misalnya atau IOV belum membuat standar. Cuman memang kalau majma' fatwa itu kan ada yang banyak yang tawakuf, Ustaz ya. Jadi masih tawakuf, kayak majma' fikih Islami kan masih tawakuf sampai sekarang. Jadi ibaratnya dua sisi haram halal ini masih kayak bertabrakan, masih 50-50 lah. Jadi masih begini dan akhirnya udah stop lagi. Jadi riset lagi, ulang lagi gitu kan. Jadi memang mayoritas yang menghalalkan rata-rata kan ulama dari Inggris. Jadi para ulama itu pasti Pakistan yang tinggal di barat. Karena mungkin mereka melihat urgensi tanda kutip ya, urgensi bagi mereka untuk misalnya melepaskan diri dari sistem fiat money misalnya, kalau mereka punya pemikiran ke sana. Makanya mereka mengatakan misalnya Bitcoin itu lebih islami daripada uang kertas misalnya. Itu kan pendapat yang sana. Nah, kalau misalnya yang seperti Syekh Sa'ad gitu ya, atau Syekh Abdullah Sulmi, itu memang melihat bahwa fundamentalnya itu solid. Beberapa proyek itu fundamentalnya solid. Bahkan kalau Syekh Sa'ad Khoslan ya, khusus beliau mengatakan itu sudah layak menjadi uang. Sudah layak menjadi uang. Jadi kalau ditanya lembaga fatwa, memang belum ada satu yang tanda kutip ya mengatakan ini halal dengan batasan ini gitu. Di antara alasan begini, Ustaz, bahwa mata uang itu sebagaimana aturan di negara kita, bahwa mata uang yang sah yang berlaku di negeri ini adalah rupiah begitu. Betul. Nah, ketika misalnya bertabrakan dengan undang-undang dan aturan itu, maka otomatis haram gitu. Atau gimana, Ustaz? Makanya pemerintah justru menjadikan dia sebagai alternatif aset kan. Jadi tidak diharamkan sama pemerintah nih. Oke, mata uang kami tetap rupiah, ya kamu jadi aset finansial saja. Jadi investment commodity. Nah, jadi sama ulama bukan sama pemerintah tidak diharamkan tuh. Tapi malah ini sebenarnya dia bisa memiliki fungsi yang lain, maka kami masukkan ke dalam kategori harta yang lain. Gitu. Jadi kalau mata uang mungkin di Indonesia tidak ada yang tidak setuju bahwa itu tidak boleh.
Iya, iya. Meskipun sekarang saya juga lihat ada video tukang nasi goreng QR-nya QR Binance buat screen buat bayar nasi goreng pakai koin. Saya juga aduh orang zaman sekarang gitu ya. Pakai wallet ya. Pakai wallet nggak bayar nasi goreng. Nasi goreng di mana nih? Itu ada di TikTok ya. Rame banget itu di TikTok. Gitu ya. Emang koin apa yang dipakai sama dia? Kalau dia BTC. Oh gitu. BTC. Berani juga sih. Tapi emang dulu sempat juga di Bali pernah terjadi, betul. Terjadi di Bali. Tapi nggak boleh habis itu ya lagi. Jadi secara legal nggak boleh, meskipun ada yang ngumpet-ngumpet di bawah-bawah, ada yang udah mulai aneh-aneh, tapi makanya sama pemerintah dimasukkan ke dalam regulasi aset finansial. Aset finansial. Oke, Insya Allah. Tapi yang menarik Ustaz, itu sekarang Bitcoin lagi direncanakan juga Ustaz, lagi dibahas sama pemerintah untuk jadi cadangan devisa negara Ustaz. Bitcoin Ustaz. Karena emang beberapa negara besar di dunia juga udah melaksanakan punya megang cadangannya seperti Venezuela, El Salvador ya. Itu beberapa udah, makanya Indonesia kemarin dari wakil presiden kita itu ngundang beberapa community Bitcoin di Indonesia untuk diskusi terkait itu. Kenapa dipilihnya Bitcoin gitu? Karena memang Bitcoin ini dijamin kripto yang lain, dibanding kripto yang lain ya, itu secara fundamental emang jauh lebih bagus Ustaz. Dan memang udah terbukti selama 15 tahun, 10 tahun terakhir, itu memang sangat aman Ustaz. Mungkin kalau volatil kita lihat secara jangka pendek volatil ya Ustaz. Tapi kalau secara jangka panjang sebenarnya chartnya naik terus Ustaz. Terus naik ya. Jadi kalau kita misalkan beli di pucuk topnya cycle sekarang, cycle tahun depan sebenarnya udah naik lagi tetap gitu. Masya Allah. Walaupun nanti naik turun. Jadi memang secara fundamental bagus. Dan memang dia beberapa negara tuh melihat sebagai emas 2.0 benar-benar sebagai gold 2.0 gitu. Makanya sampai negara-negara besar seperti Amerika, El Salvador, dan juga Cina pun itu aset Bitcoinnya sampai 100 sampai 200 ribuan. Cina tuh 190 ribu, Amerika hampir 200 ribuan. Jadi banyak banget. Kalau misalnya antum sebagai yang mendrive sebuah komunitas kripto begini, kalau Bitcoin 2.0 apa? Bitcoin 2.0 kira-kira apa nih? Kayaknya agak sulit ya. Karena Bitcoin terlalu beda sendiri. Dia gitu kan ya? Anonimus juga kan. Iya, betul. Satoshi Nakamoto gitu. Kita nggak tahu siapa beliau. Jadi nggak ada koin lain yang anonimus. Karena kalau koin lain sifatnya lebih kayak equity gitu, kayak perusahaan lah. Jadi ada perusahaannya, otomatis dia mau ngambil profit dong, mau ngambil margin gitu. Sedangkan kalau Bitcoin dia kayak emas. Penemunya itu hanya orang yang menambang, bukan pemilik projectnya gitu. Kayak emas-emasan nggak ada pemilik projectnya, hanya ada orang yang menambang dan menjual. Sama Bitcoin juga gitu, nggak ada pemilik projectnya, hanya ada yang menambang dan menjual. Makanya itu agak beda tuh fundamental. Tidak ada yang seperti Bitcoin sama sekali. Iya, untuk sampai saat ini tidak ada. Belum ada, Insya Allah. Jadi apakah berarti tidak ada yang memiliki potensi seperti itu ke depan? Itu kita nggak tahu ya masa depan Ustaz. Kayak kita dulu kita dulu melihat emas, kayak nggak mungkin ada aset emas ya Ustaz. Dan sekarang nggak mungkin ada kayak Bitcoin, sekarang ada Bitcoin. Mungkin kalau next time, karena kan teknologi juga berkembang ya Ustaz. Ntar ada quantum computing juga gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia orang belum banyak yang paham, karena blockchain aja masih pada nggak tahu ya Ustaz. Tapi kalau di luar negeri kan quantum computing udah mulai rame gitu kan. Nah itu nggak menutup kemungkinan Ustaz. Jadi next time bakal mungkin ada aset-aset baru, aset-aset investasi baru yang sesuai dengan zamannya Ustaz. Gitu. Karena setiap zaman, bukan hanya setiap masa ada orang ya, tapi setiap masa ada alat investasinya juga. Masya Allah. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Konten kita yang kali ini ya terkait dengan cryptocurrency ini, istilah ana ini baru basahin kaki. Ya itu baru basahin kaki, belum nyebur nih kita ini, belum nyebur. Ya, boleh kita nyebur lebih dalam nantinya insyaallah. Boleh banget Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Siap Ustaz ya. Kita pretelin lebih dalam, kita buat kelas-kelas gitu misalnya. Untuk mengedukasi atau ketemu dengan lembaga-lembaga fatwa. Boleh. Untuk mensyarah ke mereka. Siap ya? Insyaallah. Insyaallah. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kita yang luar biasa pada kesempatan ini di studio baru yang kebetulan di rumah Ana sendiri. Jadi ya dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan antum berdua para narasumber jazakumullah khair yang mau sharing dengan kita dengan ilmu yang luar biasa ini, yang insyaallah memberikan manfaat besar bagi negeri kita, bagi kaum muslimin secara khusus. Ya, negeri kita juga terangkat dengan semakin berkah, semakin makmur, dan insyaallah bisa mengentas banyak dari warga negara kita ini dari di bawah garis kemiskinan menjadi jauh di atas garis kemiskinan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.